Halo. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Pak Priyono, Pak Galih, Pak Herman, Pak Anto. Sebelum tanda tangan kontrak selanjutnya, di sini ada namanya training refreshment. Ya, materinya sama yang kemarin. Sebelum training pembekalan. Ini biar refresh, ulang sama jelasin absensi, sama jelasin kinerja, sama tambahan training sama service loading. Ya. Yang pertama, standar pengemudi. Apa itu standar pengemudi? Saya bisa jawab. Standar pengemudi bisa ngomong. Standar pengemudi itu sigap, unik, produktif, etika, rapi. Itu sudah diterapkan apa belum? Udah. Tapi kan belum semua nih. Belum semua. Kenapa saya bilang belum semua? Rambut belum rapi, jenggot kumis belum rapi, Gigi belum. celana belum rapi, seragam udah, celananya belum rapi. Saya minta tolong habis gajian ini tolong beli celana di TikTok murah 100.000 udah pesen kan? Pokoknya warna hitam Baru. ya, minta tolong. Sikap itu cepat tanggap, cekatan, proaktif, serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Misal contoh, dispatch ke telepon nih, Pak ada plotting buat DO ini. Jangan bilang nggak tahu. Saya nggak tahu jalan Pak. Saya nggak tahu tempatnya Pak. Yang penting jalan aja udah. Nyasar-nyasar ya namanya supir, nyasar wajar. Jadi tahu nggak kalau nyasar? Nah, malah jadi tahu. Gitu. Jadi itu namanya sigap. Instruksi kemanapun jalan. Siap. Jangan sampai nolak-nolak. Jangan kota-kota nggak mau, harus jalan. Dan unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi secara defensif driving. Ya, tugasnya selamat, pekerjaannya selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi. Ya. Dan untuk produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Tidak ada klaim, ya. Tidak ada barang rusak. Pokoknya kalau ada barang rusak atau barang kurang segera bikin BAK. Untuk tempat muat usahain ikut ngecek dokumentasi, foto-foto, video itu wajib. Misalkan barang rusak, barang kurang segera minta sama ceker. Misalkan tempat bongkar muat, pastikan form checklist itu udah di tanda tangan di stempel tempat bongkar. Soalnya sekarang ada form penambahan checklist loading. Jadi nanti di sini Mas Ahmad, misalkan contoh uli, Mas Ahmad ke uli sampai ikut ngecek, ikut serta di situ. Misalkan barang ini datang di tanda tangan, saksinya ada, cekernya ada, Mas Ahmadnya juga ada. Nah di tempat bongkar sama, ini loh buktinya Pak, barang kita, segel kita ada. Jadi harus di foto-foto, yang penting fotonya ada. Dan untuk rapi, yang tadi kumisnya dipotong ya Pak, jenggotnya kali dipotong. Iya. Putih apa? Nah, apalagi udah putih, umuran kita sama loh. Ya, dirapiin aja, nggak boleh dihilangin bos. Dan untuk program 5R sudah dijalankan belum? Ini udah tinggal berapa hari? Tanggal 27 hari. Sudah dijalankan atau belum? Udah ngirim video 5R belum? Aku belum bos. Tinggal 5 hari.
beli ke bawah cuci. Terserah mau beli siapa aja nggak apa-apa, nggak usah mau beli yang sono-sono, yang penting ada bukti. Saya nyuci sono di video. Itu soalnya kenapa? Itu ada insentifnya ya. Ada insentifnya 100.000 daripada ntar hilang. Oh kenapa kok kurang? Kenapa kok hilang? Ya kalian nggak nyuci, mau dibilang nyuci. Ya. Mobil siapa aja nggak masalah, bukan batangan kan. Yang penting setiap pulang, setiap ini mobil dicuci. Oke, terus selanjutnya itu ada namanya super drive skill pengemudi. Di kita kan ada metode pengecekan balok. Balok itu apa? Bodi. B-nya body, terus radiator, listrik, A-nya listrik, L-nya Oli. oli, K-nya Perlengkapan surat. itu sudah diterapkan apa belum? ya Sudah. Air akinya setiap berangkat sudah dicek belum? dicek, Sudah minta cadangan air aki? ya Sudah. Jadi sebelum kita berangkat itu saya cek semua. Kayak terpal itu perlu. Kemarin ada yang berangkat nggak bawa terpal. Nah permasalahannya tuh kalau masalah ke apa yang itu kadang-kadang ada di box tuh Pak. Itu kan kita nggak punya kuncinya, nggak punya kuncinya ke boxnya. Kan sudah dicantolin di kunci masing-masing. Nggak ada yang cocok. Kalau nggak ada yang cocok, potong minta kunci baru. Yang kunci lama yang nggak cocok itu buang, balikin lagi ke display. Kemudian minta gebok baru, ditempelin lagi. Makanya sebelum berangkat, makanya cek semua kunci-kunci, ya kan. Dongkrak bisa apa enggak? Misalkan dongkrak nggak bisa, ya laporin aja di grup, nggak apa-apa. Biar displaynya juga ditegur, OPC-nya juga ditegur. Pak, dongkrak saya nggak bisa. Masalahnya yang di jalan yang repot, kalian sendiri, betul. ya kan. Cek dongkraknya, kuncinya dicek sebelum berangkat, bisa apa enggak. Itu pun dongkrak itu pun kalau muatan 20 ton nggak naik, Karena pun kapasitasnya itu cuma 15 ton. tapi setidaknya kita sudah barangnya itu ada itu dongkrak naik. Nah gunanya teknik refreshment itu. Dan selanjutnya defensive driving. Apa itu defensive driving? Keamanan berkendara. Keamanan berkendara. Oke, saya jelasin ya. Defensive driving artinya itu berperilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Apa tujuan defensive driving? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Pokoknya di kita kan ada SOP kecepatan berapa? 60 km. Maka dari itu kita nggak usah ngebut, udah 60 aja, di bawah 60, 55, 50 nyampe, nggak bakal nyampe kecuali kita tidur nggak nyampe. Tapi kalau sekarang kan ada SOP, kita jam 10 nyampe pagi kan gitu. Usahain udah di rest area, udah di tempat yang aman. Jangan sampai maksain nanti ujung-ujungnya pagi ngantuk kalian tidur sembarangan. Kita kerja itu nyari uang, bukan kerja buat bayarin orang, buat bayar ban, bayar kleman. Kan saya mending buat transfer rumah, udah kita kerja buat nyariin anak istri kan. Usahain waktunya istirahat. Sekarang maksimal 60 km per jam. Sekuensi lebih dari 60 km per jam itu harus mengundurkan diri. Peraturan sekarang bukan lagi SP1, SP2, harus mengundurkan diri. Ingat ya, 60 kilo harus istirahat tuh. kalau 60 masih. Tapi kalau udah 61 lebih dari 1 menit nyala GPS-nya di tracker saya, harus mengundurkan diri. Ingat ya. Karena apa? Kalau sudah overspeed itu udah mendekati sama speed. Kalau kita pelan aja nggak pasti ada. Contoh kayak sikit aja udah berhenti ditabrak. Makanya itu kita harus menjaga kecepatan kita betul pelan-pelan.
Dan ada lagi satu mengenai over speed. Nah sekarang muncul overstyle. Ini di apa namanya, digemborin banget kita masih di peringkat 4 nasional bilog seluruh Indonesia. Kita masih di nomor 4. Ya kenapa? Kita mobil besar, dipaksain pun unit pasti banyak macetnya di jalan. Macet. Yang kedua antri solar. Yang ketiga unit trouble kalau sudah namanya kena jumper pasti ngisi angin pasti lama. Tapi yang kedua peraturan dari Bilog masalah antri solar disuruh matikan Mati mesin. misalkan antri 4 ya udah matikan 4 kali 5 kali matiin. Kalau misalkan ada kerusakan ya udah dilaporin, nggak masalah karena SOP-nya begitu. Ntar mobil rusak ini ya udah biarin, yang penting kita laporan Pak mobil rusak apanya nggak bisa di starter, udah biarin aja. SOP Sama macet juga bos, macet lama gitu. kalau macet enggak Pak, Enggak bos, enggak. kalau macet enggak, yang penting kita update foto aja Pak macet, lampirin fotonya di grup. Di situ kan ada Bu Lina yang bagian apa namanya monitor GPS, sama Pak Dimas kan leader Vico. Jadi di situ mengetahui, makanya saya minta tolong foto mapnya, yang ada map lampirin plat nomor. Jadi waktu-waktu Plat nomor sama nama driver. kalau nama driver nggak usah, pasti yang ngirim itu kan saya tahu. Jadi Bu Liana ngasih hitam ke saya, baru ke saya kan kadang nggak selalu lihat GPS. Kalau Bu Liana pasti lihat GPS mau kerjanya itu. Delivery saya tinggal saya nyari di grup. Nah tambahannya nanti habis gajian kalau beli power bank. Siap. Kemarin yang udah sampai nanti saya beli power bank. Gampang kok dia. Yang belum tolong beli sendiri. Power bank 55.000 dari di Shopee. Dan selanjutnya ini mengenai dashcam. Dashcam itu kepentingan buat kita sendiri, bukan buat kepentingan penyidik, bukan. Kenapa? Kalau misalkan terjadi sesuatu, ada bukti, oh ini penyebabnya di driver atau penyebab pengendara lain. Kalau pengendara ini pasti kelihatan tingkah driver di waktu mengemudi. Jadi kalau ditekuk udah, walaupun driver itu benar, driver yang bertanggung jawab. Contoh kayak Pak Saiful, pas waktu Hasiden ditekuk, sepele nekuknya, ya, tapi risikonya tanggung sendiri. Pak Saiful tuh sampai sekarang itu cuma bayarin ansiden dari pertama kerja Pak Herman saksinya. Ya Pak, betul. pertama hilang kan, terus nabrak gapura, ditabrak dari belakang. Ya itu karena kurang koordinasi. Yang penting koordinasi sama dispatch sama pengurus. Saya di sini kan 24 jam. Saya bantu. Asal kalian benar, saya juga bantu kalian juga full. Tapi kalau kalian semuanya sendiri, ya saya semampu sendiri. Intinya kita tim, kita saling support. Nah untuk selanjutnya untuk apa namanya B-mover tolong dijalankan. Kenapa? Dispatch selalu ditekan nama HO. Pak Dikri harus mulai aktif lah. Kalau misalkan kalian nggak tahu, ya udah tanya aja. Welcome Mas Ramdan, Mas Jadi, welcome dia. Mas saya nggak tahu caranya. Ya udah tanya aja, pulang sini tanya. Misalkan di jalan nggak tahu, ya telepon. Kan sekarang ada WA berbagi layar kan, tinggal ngarahin aja. Kalau untuk Litify barang rusak, apa unit rusak, laporin di situ. Barang rusak. Itu barang pengiriman. Unit. Oh, unit. Barang. Dan selanjutnya untuk training Hino kemarin Pak Gal yang ikut. Sudah tahu? Paham nggak yang kemarin dimaksud training kemarin? Masalah unit edit apa enggak, ini cara bawanya. Terus
sama apa? Banyak banget sih. Jadi yang saya tangkap di pas waktu training kemarin gini Pak, di situ kan ada namanya untuk pengereman. Masalahnya di Indo kita ini kan akhir-akhir ini keseringan chamber jebol. Ya. Kenapa? Karena kesering kita ngerem dadak. Muatan berat, ngerem dadak pasti. Itu kalau Karena ngantuk tuh biasanya tuh. apa namanya? Ada omongan yang saya dengar kalau menggunakan brake itu enggak makan atau enggak kedengar, betul. Karena di Euro 4 sama Euro 2 itu beda. Di Euro 4 itu dia menggunakan gigi waktu jalan mendatar, bukan menurun ya. Jalan mendatar ini kalau dikosongkan itu memakan bahan bakarnya terlalu cepat. Jadi boros pas waktu di scan. Jadi walaupun jalan mendatar usahain masuk gigi itu nggak mau makan cuma sedikit dibanding kita netralin. Di netralin posisi menurun kita usahakan jarum RPM itu di posisi warna hijau, di atas 1500, di bawah 2500. Usahain jangan menggunakan rem tapi menggunakan brake. Brake itu nggak mau makan apa namanya bahan bakar, nggak pengaruh di Euro 4 karena beda Euro 4 sama Euro 2. Kalau sudah melebihi warna biru atau 2000 ke atas, usahain baru pakai rem biar turun RPM-nya. Nah itu baru. Kalau sudah normal lagi baru pakai brake. Jadi nggak ada apa namanya turunan kita harus hajar kecepatan over speed, nggak ada. Saya kemarin juga bingung pas dibilangin driver yang lain harus over speed. Setelah kita ikut training ya itu. Jadi kita juga harus apa namanya memahami unit kita yang baru ini. Saya kan juga baru di training sama Hino. Jadi misalkan nanti ada training dari Hino season 2 yang belum ya harus wajib ikut. Ya lumayan kita situ belajar, kita juga dikasih duit, dikasih makan. Saya tip lah. Daripada kita nongkrong di sini. Sama ini apa? Kalau setiap kita matiin unit sama nyalain unit, kopling Harus diinjak. Tapi kalau kita matiin unit, itu kan kalau kita nggak injak apa kopling itu kasar. Iya. Produk kopelnya Iya. sama turbonya. Tapi kalau kita injak, ya langsung halus. Itu kita matiin. Iya. Ketambah lagi pas waktu nyalain unit kita nggak usah geber-geber, cukup 5 menit aja, nggak usah sampai 20 menit, setengah jam, nggak perlu. Nyalain atau kita buang angin dulu, nyalain kan, nyalain udah biarin, RPM-nya kan tinggi tuh, itu nanti akan turun sendiri. Kalau kita geber-geber, otomatis turbonya itu akan cepat rusak. Soalnya belum waktunya dia, biar turun dulu, baru kita jalan. Cukup 5 menit aja, manasin, nggak usah lama-lama. Kalau turun ada itu sensornya tuh, putar itu. Iya. Oke, ini untuk defensif sama training itu sudah paham ya Pak ya? Nah, ini saya buka absenan. Absenan di bulan ini yang belum mencapai target ya. Pasti banyak. Baru saya mengejar absen yang kemarin. Pak Anto baru 10 hari kerja. Mana lebih dari kemarin. Pak Herman baru 16 hari kerja. Nah, ini satu. Pak Gali 22 hari, berarti sama hari ini 23, Pak Herman
Herman baru 17, Pak Anto baru 11 sama Ali. Pak Priyono Pak sebelumnya pakai 23 siapa emang? Ya, aja cek. 23 Batangan Pak Jajak. Belum closing apa? Di motor. Udah. Udah cuma lagi. Pak Priyono sudah cukup. Ya orang bulan ngomong Ngarap tuh biasanya. Pak Priyono mau ambil libur atau masih terus? ya nanti habis bulan ya. Habis bulan, habis gajian. Iya. Nah, istri lagi bulan Desember baru libur. Jadi misalkan kalau memang kondisi badan kita mau kurang fit, ngomong aja. Iya. Soalnya kenapa? Takutnya kayak driver yang di Cilengsi kemarin, kondisi nggak fit, yang Langsung tinggal itu ya. paksa jalan ya, kemungkinan akan duduk, kemungkinan ya. Iya, kebanyakan. Jadi tolong berhati-hati ya kalau misalkan nggak fit, nggak ini, ya nggak usah luar kota, mending kota-kota aja. Kalau misalkan dia cuma agak priang, ya memang kalau fit itu bisa. Jadi kalau Pak Galih lagi sakit nggak apa-apa, istirahat. Pak Priyono kalau mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Nah ini Pak Herman sama Pak Anto gimana? Tadi saya ditegur sama OPC. Kalau Pak Anto emang kemarin sakit. Nah Pak Herman itu buat nyampe 20 hari lah, paling nggak 1 bulan. Jangan sampai kurang terus. Pak Anto kemarin 19 bulan kemarin. Itu mau gara-gara mau apa tuh? Mau mitra nggak jadi. Iya. Terus dulu mah kena puting beliung. Pak Herman baru 16-17 kurang 3 hari. Pak Herman mau pulang nggak pulang terus. Bulannya tinggal dikit loh. Nanti mau efeknya pasti ke insentif, ke gaji pasti ujung-ujungnya. Ya saya bukan nggak boleh, tapi di sini jam kerja Pak Herman sedikit. Gara-gara kemarin sakit itu. Ya, Yang waktu minggu kemarin itu. habis jagain istri sakit, Iya. Sama, Pak Herman kan sudah izin. iya, pas masuk. Sini lah sakit lagi, pulang lagi, karena jadi sedikit ya. Iya. Nah, tadi kan Pak Herman izin mau pulang tuh. Iya. Pak Herman masih mau terus apa mau lanjut pulang? Sekarang. Mm-mm. Iya. Soalnya dikit banget Pak Herman. Ini udah tanggal 27 bulan ini nyampe tanggal 30 3 hari lagi. B. Kalau Pak Herman nggak sakit dia minta dia sama Hamdan. Kalau nggak Ada isinya mobil. ada isinya. Masih ada hubungan Senin. Kalau bongkar semen ya udah. Kalau misalkan besok libur pengen pulang dulu nggak usah. Tapi harus Senin udah nyampe sini buat bongkar. Bongkar gitu kan. Hitungannya kan masih red, Berarti itu kan masih kerja. masih kerja. Iya. Tapi asal gitu Pak Herman yang bongkar itu. Iya. Lagi. Kalau bukan Pak Herman yang bongkar pasti rate-nya berbeda. Iya, jangan. Ya, pulang Jawa. Iya. Bukan mana. Pulang dulu berarti besok. Pulang malah ya, kita mama mau. Ya itu jadi saya minta tolong banget. Iya. Karena kita kan timnya masih belum normal banget lah. PC-nya masih sekarang main Mas Haji, saya minta tolong kerjasamanya sama Bu Bapak. Ya kita kerja di CRA semaksimal mungkin kita harus support. Kita itu tim, ya walaupun kita di sini atasan ya kita saling support, saling bantu. Ya misalkan Mas Haji, oh tolong bimopernya ini, ya jalankan aja. Salah nggak apa-apa. Kalau nggak kalau nggak dikerjain malah tambah salah. Intinya gitu. Dan untuk rincian stroke
Saya minta tolong kalau sudah nyampe tujuan segera kasih. Kalau nggak pas apa namanya, habis ngisi solar, minta solar, saya di pom bensin langsung kasih aja. Lagi uring-uringan nih, saya minta tolong banget, masalah OJP segera selesai. Pokoknya yang bulan ini setiap akhir bulan saya selesai. Saya mintain rinciannya total minusnya berapa. Masalah. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih. Mungkin Mas Samdan pengen ngomong? Paling ini siapa di motornya. Yang penting itu deh. Pokoknya buat saat ini mah saya udah ngasih kisi-kisi kan. Ya. Maksudnya masalah di motor ini kalau nggak bisa selesai bulan depan, nggak beres, itu ya bakal ada sanksinya. Sanksinya juga saya belum tahu apa. Siap. Ajarin ya bos. Ya itu Pak Herman udah aku kirim yang baru ya, yang SRC. Oh iya, kemarin belum ada yang mau dikirim. Warap. Nah ini Iya, yang di pasnya. Kita lupa lagi. Ini internet Jadi kan satu kan 2 trip belum Depan, masuk. depan satu, 2 trip dua, kan baru namanya sekali doang. yang ada namanya parah. Ntar kan yang banyak. Nah, Nah, Ini punya saya. Iya, Pak.